Oke lo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk kali ini saya akan coba mencampur indukan ayam dan anaknya ini ke kandang umbaran. Jadi ini sudah menetas kira-kira 3 hari yang lalu. Ini ayam KT yang dulu itu matanya kena senot ya. Nah, alhasil itu badannya menjadi mengecil. Cuma untuk ayam KT malah tidak masalah karena tidak dihitung berdasarkan berat dan berat dan tinggi tubuh. Malah ini nanti dikiranya KT jenis kerikil atau yang beratnya itu di bawah kisaran 500 gram. Nah, dia mengeram 5 tetapi hanya menetas 4. Nah, ini sangat kecil sekali bentuknya. Jadi malah bagus kalau untuk anak kecil ataupun perempuan biasanya suka KT yang imut-imut kayak gini, yang badannya kecil. Saya taruh di kandang umbaran ya, jadi saya akan lepas di sini. Nah, di sini ada 3 indukan ayam. Yang pertama yang ini, dia punya 4 anak, dari 5 hanya netas 3. Sementara 1 anak itu anak adopsi ya, anak adopsi dari itu induk kampung itu, yang kemarin saya suruh mengerami telur kampung tetapi telur KT maksudnya, tetapi hanya menetas 1 dari 10. Nah, ini kayaknya kejepit, saya lepas saja. Jadi dia belum mahir ya, jadi saya lepas saja. Nah, ini masih usia 3 harian, jadi masih lemah sekali. Waduh, kok malah kejepit. Nah, ini sudah saya lepas ya KT nya yang paling kecil sama indukannya, dan ini yang menetas pertama dulu. Semoga tidak saling berantem. Wih, ini berantem sana selanya. Ada 1 yang cuma netas 1. Nah, ini dia cuma netas 1, anaknya cuma 1, ada di dalam induknya kayaknya. Nah, ini ada anak netas 1 aja. Nah, itu tadi ayamnya sudah mengeksplor tempatnya ya, jadi sudah jalan-jalan. Jadi biar nanti beradaptasi dan menempati daerah teritorialnya masing-masing, karena ini kan ada 3 indukan, jadi biasanya nanti mereka saling berebut tempat. Nah, di sana itu yang milik yang oranye, yang warna putih ke kuning-kuningan, yang ukuran besar, dia seringnya di situ. Sementara yang di sini biasanya yang ini. Kemungkinan nanti yang baru saja saya keluarin mungkin nanti dia akan sembunyi di sekitar sini. Nah, untuk hierarki biasanya yang ini biasanya kalah sama yang ini. Kemudian nanti yang ini biasanya nanti menang sama lawan yang ini, yang baru saya lepas. Kemudian yang ini nanti menang lawan yang itu. Jadi hierarkinya seperti itu. Nah, rencana nanti kandang ini akan saya isi kira-kira 10 ekor saja. Jadi misalnya kalau kelebihan ya sisanya dijual. Jadi rencana biasanya nanti saya isi kira-kira 2 jantan sama 8 betina. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk hiburan. Yang kedua untuk telur juga. Yang ketiga untuk menghasilkan uang juga. Kalau misalnya laku dijual, nah menghasilkan uang juga. Nah, kenapa kok pilih ayam KT bukan ayam yang lain? Ya karena dari segi pakan itu sangat hemat. Jadi cuma membutuhkan 80%, bukan 80%, 20% makanan dari ini. Jadi misalnya ini butuh 100 gram, nah ini cuma butuh 20 gram aja. Jadi sangat ngirit di kantong. Nah, kenapa bukan ayam yang lain, KT yang lain? Misalnya kan banyak kan sekarang ada ayam Gatro Tanco itu yang ekornya panjang, ada juga ayam American Silky, ada juga bantam macam-macam ya, bantam apa sih, bantam Sprite,
Bantam Cabu itu, Bantam Thailand, Serama. Nah kalau menurut saya tuh semuanya bagus ya, tetapi kantong juga mempengaruhi. Jadi menurut saya yang paling terjangkau di kantong ya ini. Kemudian yang mudah dijual ya ini juga, karena harganya relatif bisa murah, bisa juga mahal, tergantung stok. Nah kemudian ya KT itu memang aslinya memang dari Indonesia ya, karena istilah Bantam yang apa itu yang menjadi bahasa Inggris dari KT itu asalnya berasal dari bahasa Indonesia, dari kota yang ada di Indonesia yaitu Banten. Jadi asalnya ayam KT itu ya memang dari Indonesia, kemudian ditemukan oleh pelaut Inggris, kemudian dibawa dan mungkin tersebar kemana-mana dan menjadi macam-macam jenis ya, karena mungkin perkawinan antar spesies ayam yang ada di sana dan sebagainya. Nah tujuan ayam dibawa ke Inggris itu dulunya bukan untuk pedaging ya, karena zaman dulu kan kondisi Eropa kan masih hutan-hutan ya, jadi mungkin nggak perlu ternak ayam, mungkin tinggal berburu sudah dapat rusa, mungkin tinggal pasang jebakan, pasang jala maksudnya di sungai, sudah dapat ikan, sudah dapat protein lah maksudnya. Jadi ayam itu dulunya itu hanya dipakai untuk sebagai peramal, apa sih ibaratnya tuh, pokoknya yang berbau mistis gitu. Misalnya kalau pertanda buruk kan biasanya ayam kan bunyi kan, apa tuh, kokok petok kan, kokok petok. Nah orang-orang yang ada di kapal tuh jadi siaga, oh ada apa ini, jadi menjadi semacam pertanda atau firasat buruk. Nah kenapa yang dibawa itu adalah ayam KT yang ukurannya kecil atau Bantam chicken, yaitu karena itu tadi segi makannya sangat murah sekali, segi makanan, terus ketahanannya juga murah, bukan murah apa tuh, ketahanannya juga tinggi. Jadi cocok untuk dibawa di perahu atau di kapal-kapal dagang Inggris dulu. Nah sementara mungkin karena itulah ayam KT yang dari Indonesia, tepatnya dari Banten itu, dia tersebar kemana-mana ya. Jadi mungkin masuk Thailand, mungkin masuk Eropa, mungkin masuk ini, mungkin di Jepang nanti jadi cabu kan, mungkin ke India, ke India mana itu, Inggris nanti jadi bukan Amerika, apa itu istilahnya, ayam batik itu, dan seterusnya. Karena memang nenek moyang ayam ini, kalau saya baca dari literatur itu, dia memang berasal dari ayam hutan merah itu, Galius yang ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu ya termasuk Indonesia ya, Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, karena dia berasal dari iklim tropis yang apa itu, yang mungkin ketahanan penyakitnya lebih tahan daripada hewan-hewan yang ada di suhu dingin misalnya. Nah dia bisa berkembang biak di mana saja. Nah ini tadi jadi hanya berbagi pengamalan saja. Saya akan mencoba melepas ini di kandang umbaran. Jadi apakah mereka nanti tidak saling kejar-kejaran atau saling berantem. Nanti kalau misalnya ada tanda-tanda tidak nyamanan, itu akan saya pisah. Karena mereka ini aslinya ya satu tingkatan aja. Ini satu angkatan ini. Ini yang bapaknya dulu, yang induknya sama, oh ini yang pamannya, yang induknya sama bapaknya sudah saya jual. Jadi memang biar tidak kawin sedarah, jadi nanti apa, jadi paman ayah sama induknya saya jual. Kemudian nanti ini paling diseleksi lagi, ini yang
anaknya nanti ini mungkin yang kawin sama ini, kemudian ini yang kawin sama ini juga, jadi biar tidak sedarah. Dan nanti saya akan seleksi juga mungkin yang kecil-kecil seperti ini ya, yang akan saya pelihara. Jadi yang posturnya kecil, karena lebih apa, lebih ngirit tempat aja ya, lebih ngirit tempat, lebih ngirit pakan, kemudian juga lebih, kalau menurut saya lebih imut aja, lebih menarik untuk di apa, daya tarik jualnya lebih tinggi. Kalau sekarang kan yang tren kan yang ceper-ceper itu ya, yang dari Jepang. Namun namanya ayam itu kan selera ya, jadi mungkin ada yang suka yang seperti ini, yang seperti itu, seperti itu. Dan untuk anaknya itu setelah aku lihat warnanya seperti ini ya, krem-krem semua ya, maksudnya putih-putih kekuningan, cuma satu aja yang warna coklat. Dan ini tidak putih mulus ya, kalau dilihat nanti ada motifnya batik-batik di sayapnya. Ada satu lagi yang putih-putih mulus seperti ini. Ini nggak tahu nanti besarnya seperti apa. Nah, untuk ayam KT ini kalau menurut saya dia bisa dijadikan ayam petelur, walaupun tidak itu ya, tidak sehebat ayam apa tuh, ayam petelur yang asli. Tetapi ini kan punya kelebihan juga, yaitu pakannya ringan. Jadi kalau misalnya ingin dia fokus bertelur ya jangan dipaksa untuk mengeram, apa dibiarkan untuk mengeram. Biasanya kalau ini yang dua ini dia itu bertelur 9 ekor, 9 telur maksudnya. Habis itu dia akan mengeram. Nah, kalau bisa jangan dibiarkan mengeram, nanti telurnya diangkat saja, dia pasti tidak akan mengeram. Paling 1 minggu lagi sudah bertelur lagi. Sementara yang kecil ini dia ini 5 telur kalau nggak salah terakhir, dia bertelur sebanyak 5. Nah, sementara yang indukan kampung itu sudah bertelur lagi ya. Nah, dia ngasih masa primanya, jadi hobi bertelur. Dan yang anakannya itu belum saya cek apakah sudah bertelur atau belum, tidak maksudnya. Nah, demikian untuk tema kali ini. Jadi mencoba untuk mencampur adukkan ayam di dalam satu kandang umbaran. Ini air-air ini akan saya buang, ini takutnya ayam masuk ke sini sama itu yang semacam ember-ember itu, takutnya nanti ada anak ayam terperosok di situ, jadi akan saya singkirkan dulu. Oke, selamat pagi, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.